Kami dari kelompok 2 materi kuliah Hukum dan Perpajakan akan membahas tentang NPWP dan PKP. Perkenalkan, nama saya Friadi Haryanto dengan NIM 0222043. Perkenalkan, nama saya Rena Agdita Pratiwi dengan NIM 0222035. Perkenalkan, nama saya Elba Altamfora dengan NIM 0222057. Dan materi pertama akan dibawakan oleh saya. NPWP, nomor pokok wajib pajak, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Siapakah wajib pajak? Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setidaknya ada 8 dasar hukum NPWP yang pernah dibuat oleh pemerintah. Di antaranya, dasar hukum NPWP yang berlaku adalah Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 02 PJ 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 20 PJ 2013 tentang tata cara pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak. Lalu pelaporan usaha dan pengukuhan pengusaha kena pajak, penghapusan nomor pokok wajib pajak, dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta perubahan data dan pemindahan wajib pajak. Apakah fungsi NPWP? Ada 6 fungsi, diantaranya 1. Sebagai sarana, sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak. Yang kedua, sebagai sarana korespondensi antara fiskus dengan wajib pajak. Yang ketiga, sebagai sarana untuk membayar pajak. Yang keempat, pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Yang kelima, pemungutan pajak pertambahan nilai. Yang keenam, sebagai alat untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan oleh fiskus terhadap wajib pajak. Siapa saja yang wajib ber-NPWP? Yang pertama, orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang kedua, seluruh badan usaha. Yang ketiga, orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Syarat pengajuan NPWP pribadi. Yang pertama itu untuk pengusaha atau pekerja bebas. Syaratnya yang pertama itu harus ada fotokopi IKTP untuk WNI. Yang kedua, fotokopi KITAS atau kitab untuk WNA. Yang ketiga, fotokopi dokumen kegiatan usaha dari instansi berwenang. Yang keempat, fotokopi surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari lurah atau kepala desa. Yang kelima, surat pernyataan di atas materai yang menyatakan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Lalu ada syarat pengajuan NPWP pribadi untuk karyawan atau PNS. Yang pertama, syaratnya yaitu fotokopi IKTP bagi WNI. Yang kedua, fotokopi KITAS atau kitab bagi WNA. Yang ketiga, surat keterangan kerja jika ada. Yang keempat, surat putusan kepegawaian jika PNS. Penjelasan tentang NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Nomor yang harus dimiliki setiap pengusaha yang berdasarkan Undang-Undang PPN dikenakan pajak. Wajib melaporkan usaha pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. NPPKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak saat pengusaha tersebut dikukuhkan sebagai PKP lewat surat yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak dalam hal melakukan kewajiban perpajakannya. Oke, selanjutnya fungsi NPPKP. Fungsi NPPKP pertama sebagai identitas PKP, yang kedua sebagai penanda untuk PKP dalam melaksanakan hak dan kewajiban pelaksanaan pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Terus yang ketiga sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Selanjutnya pemberian NPWP dan NPPKP secara jabatan. Wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya dapat diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan atau pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan. Hal ini dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak
ternyata orang pribadi atau badan atau pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang selanjutnya, penghapusan NPWP dan pencabutan PKP. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Yang kedua, wajib pajak yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus perusahaan atau pegawai yang telah diberikan NPWP dan berpenghasilan netonya tidak melebihi PTKP. Keempat, wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah dengan tidak ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Yang kelima, warisan yang belum dibagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak yang sudah selesai dibagi. Yang keenam, wajib pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup. Yang ketujuh, wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. Yang kesembilan, wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Terus yang ke-10, instansi pemerintah yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong atau pemungut pajak. Yang terakhir, wajib pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP tidak termasuk NPWP cabang. Penghapusan nomor pokok wajib pajak dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah kadaluarsa, kecuali dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, antara lain karena yang pertama, wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan. Yang kedua, wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan. Penghapusan nomor pokok wajib pajak hanya ditujukan untuk kepentingan tata usaha perpajakan dan tidak menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak yang bersangkutan. Maksudnya, jika ada indikasi utang pajak yang belum dibayar maka dapat ditagih sekalipun NPWP sudah dicabut. Oke, jadi kesimpulan dari materi NPWP dan PKP, NPWP adalah identitas resmi yang diberikan kepada individu atau badan yang wajib membayar pajak di Indonesia. Fungsi utama NPWP adalah untuk mempermudah administrasi perpajakan, termasuk dalam pengumpulan data wajib pajak dan pemantauan kewajiban perpajakan. Setiap orang yang telah memenuhi syarat untuk membayar pajak wajib memiliki NPWP. Dan untuk PKP adalah pengusaha yang terdaftar dan diwajibkan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atas transaksi yang dilakukannya. Untuk menjadi PKP, pengusaha harus memenuhi ambang batas omset tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. PKP memiliki kewajiban tambahan dibandingkan wajib pajak biasa, seperti penerbitan faktur pajak dan pelaporan pajak secara berkala. Jadi secara umum, NPWP adalah identitas perpajakan yang wajib dimiliki oleh setiap wajib pajak, sedangkan PKP adalah status khusus yang mengharuskan pengusaha untuk melakukan pengelolaan PPN. Sekian presentasi dari kelompok 2, semoga apa yang sudah kita jelaskan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.